Saya Dina Sri Mulia Putri. Saya Aditya Trawe. Saya Solvenika Putri. Saya Urwala Rahmanita. Dan saya Rafita Raudia. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas terkait materi yang telah diberikan oleh Pak Guru yang berjudul menabrak secara tidak sengaja. Definisi menabrak secara tidak sengaja. Menabrak secara tidak sengaja adalah suatu kejadian di mana seseorang umumnya saat mengemudikan kendaraan menabrak benda mati seperti tiang, pagar, ataupun tembok kendaraan lain, atau bahkan makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Nah, tanpa ada unsur kesengajaan ataupun niat saat melakukannya. Nah, peristiwa ini terjadi karena ketidaksengajaan ataupun kelalaian seseorang saat mengemudi. Kecelakaan tidak disengaja terjadi karena kelalaian manusia, seperti mengantuk, terburu-buru, atau kurang hati-hati dalam berkendara. Hal ini menjadi penyebab utama. Lingkungan juga dapat berpengaruh, seperti jalan licin, gelap, atau cuaca buruk, membuat pengendara maupun pejalan kaki sulit mengendalikan diri. Faktor lain juga seperti kendaraan bermasalah, rem belok, ban pecah, ataupun mesin yang bermasalah. Ini juga dapat memicu penyebab kecelakaan walaupun penggunanya sudah berhati-hati. Namun juga ada faktor di luar dugaan, seperti hewan yang tiba-tiba melintas di depan kendaraan kita ataupun bencana alam. Hal ini juga dapat bisa menyebabkan kecelakaan yang tidak disengaja. Baik, dampak yang pertama bagi yang menabrak, mengalami luka atau cedera. Kedua, trauma atau rasa takut setelah kejadian. Yang ketiga, bisa mendapatkan sanksi hukum bila kelalaian terbukti. Kedua, bagi yang ditabrak mengalami luka ringan sampai berat. Yang kedua, kerugian materi, misalnya kendaraan atau rusaknya barang-barang lainnya. Yang ketiga, gangguan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, dampak sosial. Yang pertama, timbulnya konflik atau kesalahpahaman dengan pihak korban yang ditabrak. Yang kedua, reputasi jelek atau kehilangan kepercayaan orang lain. Yang keempat, dampak ekonomi. Yang pertama, biaya perbaikan kendaraan atau barang. Yang kedua, biaya pengobatan korban. Yang ketiga, kemungkinan harus membayar denda atau kompensasi. Kasus menabrak secara tidak sengaja pernah terjadi di kilometer 8 tambah 200 tol Jagorawi dan dialami oleh anak dari musisi terkenal yaitu Ahmad Dhani. Tragedi ini menimpa anak ketiga Ahmad Dhani yaitu Abdul Qadir Jailani atau yang kerap disapa Dul, yang pada saat itu masih berusia 13 tahun dan merupakan anak di bawah umur. Kecelakaan maut ini terjadi pada hari Minggu pada tanggal 8 September 2013, tepatnya pukul 12:45 dini hari. Pada saat itu mereka di tengah perjalanan pulang. Lalu Noval, teman Dul, memberitahu Dul bahwa ada mobil di depan mereka. Dul yang pada saat itu sedang berada di dalam kondisi lelah atau kurang fokus, langsung membanting setir ke arah kanan dan menabrak pembatas jalan, sehingga menyebabkan mobilnya keluar dari jalur dan masuk ke jalur yang berlawanan. Pada akhirnya, kecelakaan maut pun terjadi sekitar pukul 12:45 dini hari. Kecelakaan ini menewaskan 6 orang di tempat dan satu lainnya tewas setelah mengalami perawatan beberapa hari di rumah sakit. Tersebut Dul mengalami perawatan dan menjalani beberapa operasi di rumah sakit, dan korban-korban yang meninggal dikembalikan ke keluarganya dan juga orang tua Dul yaitu Ahmad Dhani bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang menimpa korban-korban. Pihak polisi memutuskan untuk membebaskan Dul karena Dul masih anak di bawah umur, serta orang tua Dul juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada korban. Jadi menurut saya, kasus Dul Jailani ini tidak melanggar surah Al-Maidah ayat 32, karena surah Al-Maidah ayat 32 mengandung arti solusi dari menabrak dengan tidak sengaja yang sesuai dengan kandungan surah Al-Maidah ayat 32, yaitu yang pertama dengan meningkatkan disiplin dan kesadaran berlalu lintas agar tidak lalai dan tidak membahayakan jiwa orang lain. Yang kedua,
saja mengedepankan etika kemanusiaan saat berkendara, misalnya menolong orang kecelakaan, tidak kabur atau tabrak lari. Video dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.